요즘 따라 내 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 네 거인데 내 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지. Jadi pada pertemuan kali ini di mata kuliah public speaking ini kita dilakukannya secara daring karena sesuai dengan surat edaran bahwa tanggal 8 itu dilaksanakannya secara daring. Nah, sebelum itu kita absen. Sesudah absen seperti biasa kita ada 3 teman-teman kita yang melakukan public speakingnya. Kalau secara offline kan di dalam kelas ya. Nah, karena ini online jadi secara daring. Namun meskipun secara daring tidak menjadi penghambat teman-teman kita untuk melakukan public speakingnya. Nah, pada teman saya yang pertama, yaitu dia membahas tentang isu kesehatan mental. Apalagi nih ya, marak generasi sekarang nih, atau yang sering disebut juga Gen Z, marak banget tentang isu kesehatan mental. Jadi kayak Gen Z tuh apa-apa dikit-dikit mental, apa-apa gangguan mental gitu kan. Nah, sangat bagus sih topik kali ini membahas tentang NCT. Nah, apa sih NCT itu? Jadi kan manusia tuh sebenarnya memiliki perasaan. Nah, perasaan normal ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, rasa cemas perlu diwaspadai apabila muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, sebab bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini disebut dengan NCT. Gangguan kecemasan dan kegelisahan bukanlah hal yang sama. Kecemasan dianggap normal apabila dapat dikendalikan dan menghilang setelah faktor pemicu kecemasan diatasi. Setiap orang dapat merasa cemas saat menghadapi atau berada dalam situasi yang terancam atau menakutkan. Contohnya seperti pindah sekolah, memulai pekerjaan baru, menjalani operasi, menghadapi ujian, mengalami kecelakaan, atau menunggu istri lahiran. Munculnya rasa cemas atau NCT karena harus berhadapan dengan suatu situasi atau keadaan yang dianggap menimbulkan stres. Nah, merupakan suatu hal yang wajar. Orang yang cemas biasanya akan mengalami gejala kecemasan sebagai berikut: gugup, gelisah, dan tegang, jantung berdetak cepat, pernapasan cepat, getaran kesulitan atau bahkan tidak bisa tidur, berkeringat banyak, badan terasa lemas, kesulitan berkonsentrasi, dan juga ada perasaan berada dalam bahaya. Nah, sukanya kita tuh bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab gangguan kecemasan? Nah, sayangnya hingga ini penyebab kecemasan atau gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD masih belum pasti. Namun ada beberapa faktor yang dapat memicu anxiety, antara lain aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku, ketidakseimbangan zat kimia otak yaitu serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian dan pengaturan suasana hati. Faktor genetik, riwayat keluarga juga dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Nah, memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis atau menimbulkan stres seperti kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau penganiayaan anak. Jadi itu semua adalah gangguan kecemasan. Nah, kita juga sebagai Gen Z harus menjaga kesehatan mental kita supaya kesehatan mental itu sebenarnya penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Lalu yang kedua yaitu teman saya membawa tentang isu kesehatan mental. Nah, masih ada kaitannya dengan pembahasan tadi ya. Nah, pembahasan kali ini juga tentang kesehatan mental atau mental health. Nah, apa sih kesehatan mental atau mental health ini?
yaitu kondisi kesehatan yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, psikis, dan emosional seseorang. Mental health mencerminkan keadaan kesehatan mental seseorang, termasuk tingkat keseimbangan emosional, kemampuan mengatasi tekanan, dan kualitas hubungan interpersonal. Seseorang dapat dikatakan memiliki good mental health adalah apabila memiliki ketenangan jiwa dalam menjalani hidupnya. Sebaliknya, seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu akan merasa kesulitan dalam mengendalikan emosinya, bahkan dapat memengaruhi hubungannya dengan orang lain, kemampuannya dalam berpikir, atau bahkan memicu munculnya keinginan untuk melukai diri sendiri. Nah, adapun ya faktor-faktor timbulnya kesehatan atau mental health gitu ya, faktornya yaitu yang pertama adanya riwayat gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga atau faktor genetik. Kedua, tinggal di lingkungan perumahan yang tidak sehat. Tiga, adanya riwayat kekerasan seksual, fisik, atau bentuk pelecehan lainnya. Nah, korban diskriminasi dan stigma, terasingkan atau terisolasi secara sosial, atau merasa kesepian. Lalu bagaimana cara menjaganya? Nah, sebetulnya tak jauh berbeda dengan cara-cara yang diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti berpikir dan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri, mengelola stres dengan baik, rutin berolahraga, menjaga hubungan baik dengan orang lain, tidur dan istirahat yang cukup, saling membantu dan memahami kondisi yang lain, mencari bantuan tenaga medis profesional jika dibutuhkan, atau yang sering kita sebut psikolog atau psikiater. Nah, teman saya yang ketiga yaitu membawakan penyiaran radio. Karena penyiaran radio saya nggak bisa membawakannya, jadi skip. Lalu masuk pada pembahasan atau diskusi kelas, yaitu tentang. Nah, pada pembahasan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang syarat penting public speaking. Apa aja sih syarat penting public speaking itu? Yang pertama, menguasai audiens. Yang kedua, memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, memiliki penguasaan bahasa, memiliki pengaturan nada, memiliki penguasaan bahasa tubuh, memiliki kemampuan beradaptasi, memiliki kecerdasan emosional, dan yang terakhir, memiliki mindset yang baik. Lalu bagaimana strategi public speaking? Nah, strategi public speaking yang baik yaitu yang pertama, persiapan yang matang, pengenalan audiens, positive thinking, rajin berlatih, rajin membaca, dan memanfaatkan kesempatan. Lalu ada kan hambatan dalam public speaking. Nah, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam public speaking? Yang pertama, penyesuaian diri, fisik, mental, dan cara mengatasi hambatan dalam public speaking. Kedua, pernapasan, meningkatkan fokus. Yang ketiga, perubahan dan bahasa tubuh, senyum, dan kontak mata. Lalu bagaimana aja sih faktor pendukung public speaking? Yang pertama yaitu kejujuran, yang kedua sikap yang benar, yang ketiga minat terhadap orang lain, yang terakhir keterbukaan terhadap diri sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.